membangun bisnis yang fokus dan berkelanjutan. Halo, teman-teman Nova. Pernahkah kamu berpikir bahwa lebih besar tidak selalu berarti lebih baik dalam bisnis? Buku Company of One karya Paul Jarvis menawarkan sudut pandang baru yang bertentangan dengan gagasan tradisional, bahwa pertumbuhan tanpa henti adalah tujuan utama sebuah bisnis. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, beri like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Dukungan kalian membantu channel Audiobook Nova terus berkembang dan memberikan konten-konten terbaik. Jarvis mengajarkan bahwa bisnis yang sukses tidak selalu harus besar, melainkan cukup, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan pemiliknya. Buku ini adalah panduan penting bagi siapa saja yang ingin membangun bisnis dengan cara yang lebih sederhana namun tetap menguntungkan. Yuk, kita bahas lebih dalam. Di bab pertama, Paul Jarvis menjelaskan filosofi di balik Company of One. Menurut Jarvis, konsep Company of One adalah tentang menciptakan bisnis yang sengaja tetap kecil untuk menjaga fleksibilitas, kontrol, dan kepuasan hidup. Dia menekankan bahwa tujuan utama sebuah bisnis tidak harus selalu bertumbuh, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebebasan dan kepuasan pribadi. Contoh nyata yang diberikan adalah tentang pengusaha kecil yang berhasil menciptakan bisnis yang sesuai dengan gaya hidupnya tanpa tekanan untuk terus memperbesar skala. Pesan utama, fokus pada cukup, bukan lebih. Bab kedua membahas pentingnya mendefinisikan apa itu kesuksesan. Jarvis menekankan bahwa kesuksesan bersifat subjektif dan setiap orang memiliki definisi mereka sendiri. Alih-alih mengikuti standar kesuksesan konvensional, seperti pendapatan besar atau ekspansi cepat, kita harus mendefinisikan apa yang benar-benar penting bagi kita. Dia memberikan panduan untuk menetapkan tujuan bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai pribadi dan gaya hidup yang diinginkan. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan bisnis yang mendukung, bukan merusak, kebahagiaan kita. Pelajaran penting, kesuksesan sejati adalah tentang keselarasan, bukan sekadar pencapaian. Di bab ketiga, penulis menjelaskan tentang pentingnya efisiensi dalam bisnis. Jarvis percaya bahwa salah satu keuntungan utama dari tetap kecil adalah kemampuan untuk bekerja secara lebih efisien. Bisnis kecil seringkali dapat menghindari birokrasi yang memperlambat keputusan dan dapat fokus pada memberikan nilai terbaik kepada pelanggan. Dia juga memberikan tips praktis untuk mengelola sumber daya secara cerdas, termasuk penggunaan teknologi dan otomatisasi untuk menghemat waktu dan tenaga. Pesan utama, efisiensi adalah kunci untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Bab keempat menyoroti pentingnya hubungan pelanggan. Dalam Company of One, hubungan dengan pelanggan menjadi prioritas utama. Jarvis menekankan bahwa menjaga hubungan yang kuat dan tulus dengan pelanggan jauh lebih berharga daripada terus mencari pelanggan baru. Dia memberikan contoh tentang bagaimana bisnis kecil seringkali lebih unggul dalam memberikan layanan pelanggan yang personal yang dapat menciptakan loyalitas jangka panjang. Pelajaran penting, fokus pada hubungan, bukan hanya transaksi. Bab kelima berbicara tentang risiko dan keamanan dalam bisnis kecil. Jarvis mengakui bahwa menjalankan bisnis kecil tidak selalu mudah dan memiliki tantangan tersendiri. Namun, dia menekankan bahwa dengan perencanaan yang baik dan pengelolaan risiko yang tepat, kita dapat menciptakan bisnis yang lebih stabil dan tangguh. Dia juga memberikan panduan untuk membangun keuangan bisnis yang sehat, termasuk memiliki cadangan dana darurat dan mengelola pengeluaran dengan bijak. Pesan utama, stabilitas lebih penting daripada pertumbuhan yang cepat tetapi rapuh. Kesimpulan. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa buku Company of One karya Paul Jarvis adalah panduan yang sangat relevan bagi siapa saja yang ingin membangun bisnis dengan cara yang lebih sederhana, fokus, dan berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa lebih besar tidak selalu lebih baik, dan bisnis yang dirancang dengan sengaja untuk tetap kecil dapat memberikan kepuasan dan kebebasan yang jauh lebih besar. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman Nova untuk merenung. Apakah bisnis yang kamu jalani atau rencanakan sudah sejalan dengan nilai-nilai pribadimu? Ya. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang ingin memahami cara baru dalam memandang bisnis.